Baik, perkenalkan nama saya Selvin Anis Manduru, kelas 6. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang sakramen imamat. Maka perlu kita ketahui, sakramen imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada gereja sebagai sarana untuk melanjutkan karya keselamatannya. Sakramen ini berakar pada perutusan Yesus sendiri kepada para rasul ketika ia memanggil mereka untuk menjadi gembala umatnya. Terutama dalam perjamuan terakhir saat ia berkata, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Lukas bab 22 ayat 19. Dalam sakramen imamat, seorang pria yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan ditahbiskan menjadi perpanjangan kehadiran Kristus di dunia. Dengan tahbisan itu, mereka diangkat menjadi pelayan Allah yang secara khusus bertugas memimpin umat dalam perayaan liturgi, menguduskan mereka melalui sakramen-sakramen, dan mengembalakan mereka dengan cinta kasih Kristus. Sakramen ini menjadi tanda kehadiran Kristus yang tetap dalam gerejanya, terutama melalui perayaan Ekaristi, di mana kurban salib Kristus dihadirkan kembali secara nyata demi keselamatan umat manusia. Sakramen imamat memiliki 3 tingkatan, yaitu diakon, imamat, dan episkopat, masing-masing dengan tugas dan peran yang saling melengkapi. Diakon dipanggil untuk melayani dalam tugas-tugas kasih, pewartaan Injil, dan membantu imam dalam liturgi. Imam yang ditahbiskan pada tingkatan kedua diberi tanggung jawab utama untuk mempersembahkan Ekaristi, melayani sakramen-sakramen, dan menjadi gembala rohani umat. Uskup pada tingkat tertinggi adalah penerus para rasul yang memiliki kuasa penuh dalam mengembalakan gereja lokal secara mentahbiskan para imam dan diakon. Ketiga, tingkatan ini menggambarkan bahwa sakramen imamat adalah sebuah pelayanan, bukan hal istimewa. Seorang imam dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebagaimana Kristus sendiri datang untuk melayani umatnya. Imamat Kristiani memiliki hakikat yang unik karena seorang imam bertindak personal Kristi, yaitu dalam pribadi Kristus, khususnya dalam perayaan Ekaristi dan sakramen pengampunan dosa. Imam menjadi sarana utama melalui mana rahmat Allah mengalir kepada umatnya. Dalam tugasnya, imam tidak hanya melaksanakan fungsi liturgis, tetapi juga menjadi saksi hidup akan kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan hidup selibat, seorang imam menyerahkan seluruh dirinya kepada Kristus dan gerejanya, mencerminkan kasih yang total dan tak terbagi kepada Allah dan umat manusia. Selibat bukanlah sekedar kewajiban, melainkan tanda kesetiaan dan pengorbanan yang mengarahkan iman kepada hidup yang lebih sempurna dalam Tuhan. Dengan tidak menikah, seorang imam bebas untuk mengabdikan seluruh waktunya bagi Allah dan umatnya, tanpa gangguan tanggung jawab keluarga. Selibat juga mencerminkan teladan hidup Kristus yang tidak menikah, menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani misi keselamatan Allah. Dalam tradisi gereja Barat, selibat telah menjadi aturan wajib bagi para imam.
karena dinilai sebagai tanda keutamaan rohani dan pengabdian yang total kepada Allah. Meski tidak mudah, hidup selibat adalah ungkapan kasih yang radikal dan panggilan untuk mengarahkan seluruh perhatian pada Allah sebagai prioritas utama. Panggilan imamat bukanlah suatu keputusan manusiawi semata, tetapi jawaban atau undangan Allah yang memanggil seseorang untuk hidup dalam pelayanan Kristus. Dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan ini bagi dirinya sendiri, tetapi hanya orang yang dipanggil oleh Allah. Ibrani bab 5 ayat 4. Oleh karena itu, proses pembentukan calon imam tidak hanya mencakup pendidikan intelektual, tetapi juga pembinaan rohani, moral, dan emosional agar mereka benar-benar siap menjadi gembala yang setia. Seorang imam dipanggil untuk hidup dalam kesatuan mendalam dengan Kristus, sehingga ia dapat menjadi saluran rahmat Allah yang berdaya bagi umat yang dilayaninya. Sakramen imamat adalah rahmat besar bagi gereja, karena melalui sakramen ini gereja dapat melanjutkan misinya mewartakan Injil dan merayakan sakramen-sakramen yang membawa kehidupan ilahi kepada umat manusia. Imam menjadi gembala yang memimpin kawanan domba Allah kepada keselamatan, sumber pengharapan di tengah kegelapan, dan saksi nyata akan kasih Allah yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu, umat beriman harus mendoakan para imam dan mereka yang sedang menanggapi panggilan imamat agar tetap setia pada tugas mulia ini. Mereka juga diundang untuk mendukung para imam melakukan penghargaan kerjasama dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup Kristiani yang nyata. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, panggilan imamat adalah tanda kasih yang setia Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Imam adalah saksi dan tanda kehadiran Kristus yang hidup di tengah-tengah gereja, mengembalakan umat dengan kasih, kelembutan, dan pengorbanan seperti gembala baik. Panggilan ini adalah sebuah misteri cinta ilahi yang harus diterima dengan iman, dihidupi dengan penuh komitmen dan mempersembahkan dengan sukacita demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Semoga para pria yang mendengar panggilan ini berani menjawab ya seperti para rasul, menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Kristus, Sang Imam Agung dan gerejanya yang kudus. Sekian dan terima kasih ya Allah.